Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita ta'zimi, kita muliakan Bapak Direktur Utama PDAM Kirimenak Kota Mataram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, ta'zimi, yang tidak dapat saya sebut satu persatu, keluarga besar PDAM Kirimenak, hafizakumullah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan ini mendatangkan keberkahan dan ridha Allah buat kita sekalian, sehingga apa yang menjadi setiap hajat dan munajat kita ke depan dimudahkan dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas perjuangannya kita sampai pada dinul haq, dinul Islam, menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Masya Allah pagi-pagi sudah penuh, biasanya deh penuh beramanya luar biasa. Ada apa ya? Insya Allah karena semangat hijrah. Nah itulah tema kita hari ini. Bulan Muharram, hadirin yang dirahmati Allah, bulan akhir dari bulan burung. Ya, bulan burung itu yang berurutan datangnya, kata Nabi, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kenapa Muharram pemutus yang berurutan ini? Karena dia adalah puncak kemenangan buat umat Muhammad SAW. Khususnya umat Muhammad, umumnya seluruh pada kenabian. Maka tidak salah ketika bulan Muharram ini Allah Sayyidina Umar bin Khattab jadikan sebagai awal penanggalan Hijriah, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dialah awal dan pertama kali sejarah kemenangan Islam. Ya. Sejarah kemenangan dari seluruh kenabian dan kerasulan. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Isa, semuanya itu mukjizatnya, kemenangannya Allah tetapkan di bulan Muharram. Nabil khusus Asyuranya, yakni 10 Muharramnya, itu adalah bulan kemenangan. Maka diharapkan dipilihnya, kata Umar, Muharram ini sebagai awal kalender Hijriah, itu sebagai awal untuk kemenangan buat siapa saja yang mau menang. Ya, yang mau menang. Nah hari ini kalau kita mau dimenangkan oleh Allah, pasti hari ini tempatnya untuk menjadi pemenang, Bapak Ibu. Kalau hari ini kita ini menjadi pecundang di bulan yang begitu mulia, maka ke depan kita akan tambah jadi pecundang. Maka disitulah bulan hijrah Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Muhammad, sabar atas mereka yang engkau dikatakan orang-orang kafir Quraisy kepadamu, dan tinggalkan mereka hijrah, ya, pergi meninggalkan Mekah. Bukan dalam keadaan Nabi meninggalkan masalah, bukan karena kota Mekah itu tidak baik. Justru kota Mekah adalah awwalu baitin wudi'a linnas, adalah rumah pertama untuk manusia. Itu Mekah, ya, tidak ada apa-apanya Madinah ukurannya ketika Mekah masih ada di situ. Tapi kenapa disuruh meninggalkan kota yang mulia? Bukan karena kotanya tidak mulia, tapi untuk mencari sesuatu yang lebih kondusif. Ya. Allah perintahkan hijrah, tidak muncul kemudian pemikiran-pemikiran dari Nabi. Ya Allah, kenapa saya mesti hijrah? Kan enakan di sini. Ukurannya kalau kita mikir, ya. Makanya dalam urusan hijrah, Bapak Ibu, urusan ibadah jangan banyak mikir, ya, langsung saja datang ke Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu perintah Allah pasti dimenangkan. Nabi nggak pernah bertanya tentang kenapa saya suruh meninggalkan Mekah. Tapi tidak lama kemudian, 1 tahun setelah hijrah Nabi, Fathu Mekah terjadi. Fathu Mekah artinya kemenangan kota Mekah. Bayangkan Nabi dakwah di sana, di Mekah, selama 10 tahun, enggak fathu, enggak takluk Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Janda itu. Karena sekarang ada Abu Janda. Ya. Ukurannya enggak mau iman. Ya. Padahal diperangi beberapa kali perang, sahabat keluar wafat, lihat di medan perang, itu enggak takluk artinya kota Mekah.
Ternyata setelah hijrah Nabi tidak ada satu duanya. Allah Subhanahu wa taala luluhkan hati-hati orang kafir Quraisy, idza jaa nasrullah wal fath, datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat Muhammad, orang-orang Mekah yang dulunya membencimu, orang-orang Mekah yang dulu kekeh dalam kekafirannya, dia yang mencarimu untuk berbaiat Islam kepadamu. Coba, tanpa ada tumpahan darah di Mekah, tanpa ada Nabi di tengah-tengah mereka, tanpa ada sahabat di tengah kota Mekah, tapi Allah katakan, ja'a nasrullah, aku datangkan pertolonganku, walaupun engkau tidak ada di sana Muhammad. Aneh. Berarti apa? Logika kita tidak akan pernah sampai kepada bagaimana Allah memberikan kita perintah untuk hijrah. Ya. Kita pergi saja, Allah sudah berikan kita kemuliaan-kemuliaan, pasti dimenangkan Bapak Ibu. Maka kalau kita hari ini punya niat sungguh mau menang, maka kita harus hijrah. Ya. Janji Allah lagi ketika Abdurrahman bin Auf tidak pernah berpikir, dia ini kan ekonominya Mekah, bisnis-bisnisnya banyak di Mekah. Ya, anak istrinya sukses di Mekah, ya, kemudian dia menguasailah ekonomi Mekah. Tetapi ketika diajak oleh Nabi, yuk kita hijrah, gak mikir sekali dua kali, gimana bisnis saya, gimana harta saya, gimana anak saya, pokoknya jalan bareng Nabi. Jalan bareng Nabi, belum sampai di kota Madinah, ya, baru di gerbang Madinah, kaum Ansor menanyakan, menawarkan kepada Abdurrahman, wahai Abdurrahman, engkau tidak bawa istrimu karena dia tidak memilihmu, engkau tidak bawa anakmu ukurannya karena dia tidak ikut bersamamu dan memilih dunianya, engkau tidak bawa hartamu sedikit pun, tapi di Madinah ini aku punya 2 rumah, aku hibahkan, berikan padamu salah satunya, miliki mana yang engkau mau. Aku punya 2 usaha besar di kota Madinah, silakan engkau ambil yang mana saja engkau mau. Aku punya 2 istri, ambil mana-mana istriku kuning. Coba, sampai istri-istrinya disalah, tapi kan diceritain dulu Pak. Ya. Turun firman Allah, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran masa. Siapa ukurannya hijrah karena Allah, dia ingin memperbaiki dirinya, maka Allah akan rubah bumi itu menjadi muraghamah. Muraghaman kata ulama tafsir, rizki yang berlimpah. Muraghaman bimana al-falah, keuntungan. Muraghaman bimana an-najah, kesuksesan. Muraghaman bimana al-rizki minal halal, rizki yang halal. Muraghaman bimana segala keberkahan. Kasiran banyaknya, wasian luasnya. Ya. Bayangkan Abdurrahman itu belum ngapa-ngapain sudah ditawarin segitu. Ya. Kenapa? Karena dia tidak berlogika dulu, baru dia datang ke Allah. Kita ini banyak mikir, baru datang ibadah. Apa yang mau kulit musollahunin, ulamaturni, burung. Ya, banyak mikir, suruh tahajud mikir dulu, injatkan. Lah itu laundek mau ngantor, lah kalau bisa mikir sih. Ya, jangan banyak mikir. Seandainya Musa ketika diperintah kata ulama, idhab ila Fir'aun, datang tuh ke Fir'aun, innahu tagha, dia itu sudah melampaui batas. Seandainya Musa berpikir, ya Allah, kadirase debeng urubi hidayah, ulah ada suruh-suruh yang lalu. Kalau dia mikir, tapi kan Musa tidak mikir, siap bunin doang. Ya. Seandainya Siti Maryam ketika hamil 9 bulan melahirkan, diperintah oleh Allah, huzi ilaiki bijiz'in nikhlah tusaqit aliki rutuban janiyah, subur keluar engkau Maryam dari kandang kambing itu, tidak ada yang menamanmu untuk melahirkan, tapi engkau keluar dari depan itu ada pohon kurma besar, engkau gerik dia. Apa bahasa gerik? Ngerti mana? Engkau gerik dia. Yang tidak ngerti nanti lihat kamus bahasa Arab. Engkau geraklah dia, maka akan jatuh buah kurma, engkau makan buah itu, engkau melahirkan dengan nyaman, dengan selamat. Seandainya Maryam berpikir pada waktu itu, ya Allah, kemai angan di ngemintanku beratan siwa bulan anak pun malik disuruh yang begerik pun beka dirasa teri ambil itu kalau mikir. Ya. Tapi Marah mengatakan siap, bukan digerak tapi disentuh saja sudah jatuh. Ya.
Nah kita ini hikmahnya, kalau mau hijrah Bapak Ibu, jangan kita banyak mikir. Ya, mau ibadah saja mikirnya 1.000.000 kali. Ya, kenapa tidak jadi? Karena kita terlalu banyak mikir. Nah intinya hijrah itu sekarang mantapkan hati, mantapkan niat. Insya Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bumi ini akan dilipat, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Belum lagi kata Allah, walladzina yakhrujuna min baitihim ya tsumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Kemudian dia sudah niat hijrah, bumi ini diganti dengan sebaik-baik bumi. Kemudian ketika dia mati, dimanapun dia mati, kata Allah, faqad waqa ajruhu 'ala Allah, maka surga sudah ditetapkan tempatnya untuk dia. Ya. Itu hijrah. Maka tidak ada pilihan hari ini kecuali kita harus menghijrahkan. Apa hijrah itu? Kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Hari ini sudah nggak ada hijrah lagi secara lugawi, tapi hijrah secara maknawi. Kalau dulu Nabi dari Mekah Madinah, Madinah Mekah, ya itu hijrahnya. Hari ini tidak perlu Bapak kemana-mana. Yang di Mataram ke Lombok Barat, yang Lombok Barat ke Lombok Timur, tidak usah. Ya. Kenapa? Tidak usah kita kemana-mana hari ini. Cukup di sini saja di PDAM ukuran, jadi pindah-pindah Wah. Itu bukan hijrah. Hijrah di mana al-muhajir man hajar rasul. Hijrah hari ini bukan hijrah tempatan. Kata Nabi, hijrah kita hari ini kita mau memperbaiki muhasabah diri kita yang tidak baik. Kalau kemarin saya malas, hari ini hijrahmu adalah merajinkan kemalasan. Kalau kemarin saya sombong, hari ini hijrah menuju sabar. Kalau kemarin saya itu malas, yang hari ini hijrahkan. Artinya seluruh aktivitas kita yang tidak baik kita perbaiki. Insya Allah di situ ada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kenapa nggak ada pertolongan? Lelah saya hijrah, justru masalah toh yang datang ini berubin toban. Nah ini milik terberi. Ya sabar dulu. Ya artinya apa? Harus yakin dulu. Ya. Karena ujian Allah pasti datang. Diuji apakah kita serius mau tobat atau tidak. Bapak Ibu terhormati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua, ya hijrah kita ada 2 rukun. Apa rukunnya? Pertama ada izam, yakni ada tekad yang kuat untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena ini adalah bulan cahaya. Ma asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Kalau permulaan bulan ini adalah bercahaya, maka ke depan insya Allah akan bercahaya. Wa ma azlamat bidayatuhu. Tapi kalau hari ini dia gelap Bapak Ibu, Muharram ini gelap, padahal dia adalah cahaya, padahal dia bulan paling mulia, maka ke depan akan tambah gelap. Ya. Maka hari ini terangilah rumah kita, terangilah hati kita, terangilah pribadi kita agar dia cerah ceria di bulan Muharram. Ya. Karena tidaklah disebut Muharram masumiya Muharraman illa taharrumihi. Tidaklah disebut Muharram bulan Muharram kecuali dia memuliakan siapa yang memuliakan dirinya. Dengan apa? Dengan makna hijrah. Ya. Maka kita punya tekad kuat sekarang. Walaupun saya itu belum mampu melakukannya, punya niat saja dulu. Niat kita sudah dicatat oleh Allah, nanti Allah yang tolong. Yang kedua adalah at-tarku. Rukunnya hijrah, harus ada yang kita tinggalkan dari kebiasaan buruk kita. Ini kalau niatnya tobat-tobat tapi tidak ada yang berubah, ya pada kenanya sih apa? Ya, hijrah kemudian puputan deklarasi berubah. Ya, harus ada yang berubah. Ya, kalau ukurannya Pak Tuan Guru, saya tidak bisa menonton gosip sehari 3 kali unin. Yang mana-mana sekali dah 1 kali sehari itu. Ya, jangan semua diterusin. Artinya keburukan kita ukurannya 100, mau hijrah minimal ada yang kita tinggal 1 atau 2. Jangan bertahan di 100. Ya. Saya tidak bisa dong, kan kita baru belajar katanya. Masa kita harus langsung dong KU kita katanya. Ya step by step, tobakon am tobak bahasa Al-Qurannya. Selevel demi selevel, sedikit-sedikit. Yang penting kita tidak kehilangan makna perubahan itu. Ya, makna perubahan itu mesti ada yang berubah dari kita. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah merubah apapun dari kita sebelum kita sendiri merubah diri kita, Bapak Ibu. Ya. Bisakah Allah merubah kita? Bisa banget.
Ukurannya kalau Allah mau, nih contoh terkecil kata ulama, Abu Thalib paman Nabi, kurang dekat apa sama Rasulullah? Doa Nabi sama Abu Thalib setiap malam, setiap pagi, Allahumma hadi anni, ya Allah berikan hidayah paman saya. Tapi kok tidak dapat hidayah? Ya, kata Allah, innaka lam tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, aku mau kasih dia hidayah. Lalu iya dia milih hidayah. Dia milih hidayah. Kan gampang sebenarnya. Karena Abu Thalib itu ngaku sama Allah, ya Allah aku percaya, asyhadu an la ilaha illallah. Dia tidak mau annaka ibna ammi, engkau Muhammad nanti Rasulullah, lalu keponakanku. Dia milih Rasulullah no ibna ammi, anakku nih doang. Ya. Sehingga apa? Allah mau, tapi dia nggak mau. Allah nggak rubah apapun dari dia. Ya. Nah masalahnya kita ini hari ini, yaitu ngandelin datangnya hidayah baru taat. Maka dia dua ngaji, cuma untuk mau hidayah pun, dong pacuan aku kan cantik pun. Biar datang hidayah, pret. Makan teh doa berumur aku keluar kepet lah jemaah menurut hidayah tuh tahu ku selon dulu pret itu. Jangan menunggu hidayah itu orang kurang akal. Ngupi doang kalian mah suan deh. Nunggu hidayah pret, hidayah saja disalahkan. Apa salahnya hidayah? Maka kita ini salah kaprah memaknai hidayah. Hidayah itu harus akan datang ketika kita mau ada perubahan dalam diri kita. Karena Allah sudah kadung berjanji di Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Aku nggak akan rubah apapun dari kalian, walaupun aku bisa merubahnya, ya kan? Tapi kata Allah ada syaratnya, rubah dulu dirimu, rubah dulu keadaan, baru aku merubah kalian. Kalau aku mau situ tidak mau, ya enggak connect namanya. Yang Allah mau itu sekarang radhiyallahu anhum radu'an. Allah mau, engkau mau segalanya. Jadi mau, ya ukurannya, ya engkau mau, saya mau, maka akan kembali ke maunya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dia putus, maunya kita dengan maunya Allah beda. Kita mau berubah, tapi amal kita nggak ada kelihatan berubah. Bagaimana Allah akan merubah kita? Segera Allah Ta'ala turun langsung merubah hidup. Ya. Enggak kan? Ya harus apa? Ada kesadaran pribadi untuk merubah diri kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak berubah hari ini, Bapak Ibu, menuju yang lebih baik walaupun sedikit, maka sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena bisa jadi kita tidak punya kesempatan yang sama pada saat ini. Kata Nabi SAW, hari ini engkau masih diberikan dua. Apa itu? Nikmat yang paling besar. Nikmat mau dan mampu. Ya. Nikmat mau dan mampu. Engkau mau, mampu itu gampang, enak. Apa saja hari ini kita mau, mampu kita, itu enak. Tapi pada saatnya nanti Allah tinggikan mau, tapi Allah cabut mampu. Pada saatnya nanti engkau mau berjalan menuju majelis ilmu, engkau mau ke masjid berjalan, tapi pada saat itu Allah cabut mampu untuk berjalan. Wah, bengkor naik. Ya, menangislah air matanya. Kenapa dulu pas saya mampu saya tidak datang? Pada saatnya nanti menetes air mata kita. Kenapa? Ingin dia itu mendengarkan kajian, ingin mendengarkan Al-Quran, tapi Allah sudah cabut mampu untuk mendengar kedua. Pada saatnya nanti kita ingin menatap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membacanya, tapi pada waktu itu Allah sudah kurangi batas kemampuan untuk menatap. Tidak kelihatan lagi huruf-huruf itu. Pada saatnya ketika nanti kita hanya mau untuk bersedekah, tapi apa? Kemampuan untuk mengangkat tangan sudah tidak ada. Maka kita hanya punya mau, terurai air mata tanpa mampu melakukan. Maka hari ini mumpung kita masih mampu dan Allah masih kasih kita mau, mampukan maumu, itulah yang paling hebat. Sebelum mampumu dicabut, yang bersisa hanya maumu, tapi engkau tidak punya mampu.
Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nikmat besar buat kita. Kita saling mengingatkan agar kita berubah hari ini. Insya Allah perubahan itu diawali dari kita, bukan dari orang lain. Ya. Apapun yang besar bukan karena dia besar dengan orang lain, tapi dia besar dengan kepribadiannya. Kemudian Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ketika kita ini hijrah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datangkan apa yang menjadi keinginan terbesar kita. Ya, wa may yuhajir fi sabilillah wa may yuhajir fi sabilillah wa rasuli kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man hajara fi sabilillah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya ingin karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hijrahnya dan Rasulnya menjadi hijrahnya. Tapi hijrahnya kalau semata-mata di dunia, kepada dunia, atau ingin dapat imra'atin yunkiwa, wanita untuk dia nikahi, maka dia tidak dapat lebih kecuali yang itu. Artinya yang kita hijrahkan pertama kali hari ini apa, Bapak Ibu? Bukan aktivitas duniawi kita, tapi hijrahkan pertama kali dan paling utama hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena hubungan itu harus baik, hablum minallah dulu, hablum minan nas. Enggak bisa dibalik, hablum minan nas baru hablum minallah, enggak bisa. Harus hak Allah dulu baru hak makhluk, ya. Dan tidak mungkin kita ini mendapatkan kebaikan kalau hubungan kita dengan Allah itu rusak. Maka perbaiki hubungan kita dengan Allah. Gimana caranya? Ibadah kita tentunya. Ya, sholat kita, puasa kita, akhlak kita, dan seterusnya. Itu kita perbaiki. Insya Allah semakin baik sholat kita, semakin baik hubungan kita dengan Allah. Tidak akan ada yang sulit dunia ini kalau Allah kun fayakun kepada kita. Bapak Ibu yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, maka hijrahkan pertama kali hari ini ubudiyah kita, amaliyah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah nanti Allah Subhanahu perbaiki kehidupan kita, hubungan kita, segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, berkah, ridha dan hidayah pada kita sekalian, sehingga kita bisa berhijrah seperti hijrahnya Nabi dan kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.